Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nina Permatasari SPSI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami ingin menjelaskan jenis-jenis kebutuhan khusus. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmi, kemudian ada Adika Fitria Solihah, Dina Hanifah, Fahrina, Rizka Narsala, dan Sania Jarot. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah cerdas istimewa berbakat istimewa atau disingkat dengan KIBI. Kemudian ada tunalaras, lalu ada autisme. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu tentang cerdas istimewa berbakat istimewa atau disingkat dengan istilah KIBI. Pertama, pengertian anak berbakat. Anak berbakat ini adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektualnya maupun non-intelektualnya, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Kemudian ada beberapa faktor penyebab timbulnya anak yang berbakat tersebut. Yang pertama itu ada hereditas, yang kemudian ada faktor dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama itu faktor hereditas. Faktor hereditas ini adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis yang meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Ini adalah keturunan dari orang tuanya itu sendiri. Kemudian dari faktor lingkungan. Lingkungan ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Walaupun seorang anak mempunyai bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, tapi tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungan, baik itu keluarga maupun masyarakat tempat bersosialisasi, maka ia tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Otomatis lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap si anak tersebut, karena itu adalah tempat dia bersosialisasi. Kemudian ada ciri-ciri anak berbakat. Anak berbakat ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan anak lain pada umumnya, menurut Klarat dalam Somantri tahun 2002. Hasil studi juga menemukan bahwa anak-anak berbakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal. Mereka ini lebih memiliki kelebihan yang menonjol dalam kosakata lain dan menggunakan secara luas. Kemudian memiliki informasi yang kaya serta cepat dalam menguasai bahan pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antara fakta. Anak berbakat ini lebih dominan, bisa memahami segala hal dalam apapun. Kemudian ada jenis-jenis anak berbakat. Ini ada 4. Yang pertama itu ada jenius, kemudian gifted, sangat superior, dan superior. Genius ini IQ-nya lebih dari 180. Genius ini adalah kelompok anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yang mana bakat dan keistimewaannya tampak sejak kecil. Artinya sangat kritis, kreatif, suka menganalisis. Namun dalam genius ini dia itu mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya tidak mudah bergaul dengan orang lain. Itulah salah satu kelemahan dari genius yang IQ-nya itu lebih dari 180. Kemudian ada gifted. Gifted ini IQ-nya 140 sampai 179. Anak dalam kelompok ini bakatnya juga sudah tampak sejak kecil, dan prestasi yang dimilikinya biasanya melebihi teman sebayanya, atau jika dibandingkan dengan yang orang normal, kemampuan adjustment terhadap berbagai problem hidup lebih baik. Yang satu proses psikososial yang berlangsung dengan cara mengelola tuntunan dalam kesehatan dengan modifikasi diri dan lingkungannya di sekitarnya. Anak ini antaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahunya, imajinasinya itu kuat, dan senang membaca dan senang akan koleksi. Kalau yang
competitive ini lebih mengutamakan kayak terhadap sains, rasa serba ingin tahunya itu lebih kuat, dan imajinasinya itu pun lebih kuat. Kemudian ada sangat superior, ini IQ-nya adalah 130 sampai 139. Anak ini sangat berada pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior. Umumnya tidak ada perbedaan mencolok dengan kelompok superior lainnya. Kemudian ada superior, IQ 120 sampai 129. Anak dalam kelompok ini memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi. Secara umum anak dalam kelompok ini juga memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Cirinya antara lain cakap dalam membaca dan berhitung, pendalaman bahasa lebih luas, cepat memahami dibandingkan dengan anak-anak yang termasuk kelompok pandai. Kesehatan dan ketahanan fisiknya pun lebih baik daripada anak-anak normal. Itu adalah sedikit penjelasan tentang jenis-jenis anak berbakat. Kemudian ada dampak dari anak berbakat itu sendiri. Secara umumnya ya, ada beberapa hal positif yang ada pada anak berbakat, yaitu pertama, mampu mengaktualisasikan pernyataan secara fisik, kemudian berdasarkan pemahaman pengetahuan yang sedikit, lalu ada dapat mendominasikan diskusi, lebih bisa berdiskusi seperti itu, maksudnya sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya, lalu suka ribut atau tidak mampu menahan kegelisahannya jika merasa bosan, dan memilih kegiatan membaca daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat atau kegiatan fisik, dan lainlah sebagainya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu anak cerdas istimewa, berbakat istimewa, atau disingkat CIBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi anak berbakat, kemudian penerapan pendidikan keberbakatan di Indonesia, dan solusi bagi anak berbakat. Nah, langsung saja kita akan membahas permasalahan yang dihadapi anak berbakat. Secara umum, permasalahan yang dihadapi anak berbakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada labeling, yang kedua ada memberi nilai atau grading, kemudian yang ketiga ada underachievement, yang keempat ada konsep diri. Untuk labeling di sini, ketika memang si anak yang dia itu memiliki bakat diberi label bahwa ia berbakat, maka bisa jadi labeling di sini akan menjadikan si anak memiliki beban mental ketika memang kemampuan yang ia miliki tidak sesuai dengan label yang diberikan kepada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu memberi nilai atau grading. Memberi nilai di sini ketika si anak berbakat diberi nilai misalnya dalam bentuk angka, itu akan menjadi suatu masalah jika angka yang kita berikan itu tidak sesuai atau tidak mencerminkan keberbakatan yang si anak ini miliki. Selanjutnya yang ketiga adalah underachievement atau prestasi rendah, di mana ketika anak berbakat di sini potensi yang dia miliki itu berada di secara signifikan berada di bawah. Maksudnya si anak berbakat di sini tidak menunjukkan perilaku keberbakatan dia karena kurangnya stimulus atau kepercayaan dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang keempat ada konsep diri. Kemudian yang terakhir adalah konsep diri. Nah, konsep diri di sini permasalahannya itu berada pada diri si anak berbakat itu sendiri. Ketika si anak berbakat di sini merasa dia menganggap dirinya itu positif dalam hal keberbakatan, tetapi menganggap bahwa orang lain atau lingkungan dia itu memiliki konsep negatif terhadap dirinya.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas terkait penerapan pendidikan keberbakatan di Indonesia. Untuk pendidikan keberbakatan di Indonesia di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang isinya tentang sistem pendidikan nasional mengenai adanya hak bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus bagi yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, untuk pendidikan keberbakatan di Indonesia di sini masih sedikit yang memenuhi, bahkan dari sekolah milik pemerintah sekalipun. Kemudian kita akan membahas tentang solusi bagi anak berbakat. Nah, ketika anak berbakat ini disamakan dengan anak-anak yang lainnya, maka si anak berbakat ini akan merasa frustasi. Dan dalam kasus ini, maka solusi bagi anak berbakat itu ada 5. Yang pertama, menyiapkan perangkat khusus di sekolah bagi anak berbakat dengan tanpa harus dipisahkan dari anak lainnya. Jadi tanpa dipisahkan dari anak yang lainnya, tapi si anak berbakat ini tetap bisa memaksimalkan potensi atau keberbakatan, kecerdasan yang ia miliki dengan menyiapkan perangkat khusus di sekolah, baik itu dari guru, dari fasilitas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, di mana program-program di sini kan memang dikhususkan untuk anak berbakat yang memiliki kecerdasan. Jadi keberbakatan dan kecerdasan dia itu semakin terasah, semakin tersalurkan dan dapat dimaksimalkan dengan adanya akselerasi. Kemudian yang ketiga, homeschooling atau pendidikan non-formal. Ketika memang si anak cerdas berbakat di sini dia lebih bisa mengembangkan potensi atau kemampuannya dengan cara sendiri tanpa satu kelas atau dibersamakan dengan anak-anak yang lainnya, maka homeschooling merupakan solusi untuk kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si anak cerdas dan berbakat ini. Yang keempat, yaitu menyiapkan guru yang dapat melakukan pendekatan individual walau harus mengajar di kelas konvensional, dilengkapi dengan program sekolah yang jelas. Yang kelima, yaitu membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Ketika memang anak cerdas berbakat di sini, ia tidak bisa disatukan dengan satu kelas dengan anak-anak yang lainnya, maka solusinya yaitu membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis anak berkebutuhan khusus yang kedua, yaitu tunalaras. Nah, di mana tunalaras itu sendiri merupakan sebutan bagi anak atau individu yang mereka mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Biasanya melakukan faktor penyimpangan yang tidak sesuai norma dan aturan yang berlaku di sekitar mereka. Menurut Smith 1998 dalam Mangonsong 2011 menyatakan bahwa gangguan tunalaras ini meliputi hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar namun tidak menunjukkan adanya gangguan intelektual, sensori, atau faktor kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan baik yang memuaskan dengan teman dan orang dewasa. Yang ketiga, bentuk perilaku atau perasaan yang tidak dapat dikendalikan dalam kondisi normal. Yang keempat, pada umumnya sering menjurus pada perasaan tidak bahagia atau tertekan. Nah, kemudian yang terakhir, adanya kecenderungan untuk berkembangnya simptom-simptom fisik atau ketakutan yang diasosiasikan dengan masalah pribadi atau sekolah.
Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 1. Karakteristik tunalaras. Menurut Bauer tahun 1981 mengungkapkan bahwa terdapat 5 komponen anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku, antara lain 1. Tidak mampu belajar, bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. 2. Tidak mampu untuk melakukan hubungan dengan baik dengan teman dan guru. 3. Bertingkah laku atau memiliki perasaan yang tidak sesuai. 4. Secara umum, mereka selalu dalam keadaan ekstatik dan tidak menggembirakan atau depresi. Yang kelima, bertendensi ke arah simptomistik, seperti merasa sakit, ketakutan berkaitan dengan orang lain, atau dengan permasalahan di sekolah. Kemudian yang kedua itu klasifikasi tunalaras. Pengklasifikasian tunalaras ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi dimensional, di mana bentuk gangguan tingkah laku khas yang sering dilihat dalam situasi kelas. Kemudian yang kedua klasifikasi berdasarkan jenis dan penyimpangannya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dilihat dari aspek kepribadian, kemudian yang kedua dilihat dari aspek kesehatan jiwa. Yang terakhir diklasifikasikan berdasarkan derajat penyimpangannya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada anak tunalaras taraf ringan, yang kedua anak tunalaras taraf sedang, dan yang terakhir anak tunalaras taraf berat. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya ada asesmen tunalaras. Yang pertama psikotes, yang kedua sosiometri, yang ketiga membandingkan dengan tingkah laku anak pada umurnya. Untuk psikotes ini dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Untuk sosiometri ini merupakan alat untuk mengetahui suka atau tidak sukanya seseorang. Selanjutnya ada etimologi tunalaras. Itu dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis ini dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologi, ataupun biochemical. Yang kedua faktor keluarga. Ini adanya penerapan pola asuh yang tidak konsisten, penolakan dari orang tua dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor sekolah. Dan yang keempat ada faktor budaya dan lingkungan. Selanjutnya ada interferensi terhadap tunalaras. Itu dibagi menjadi 5 pendekatan. Yang pertama pendekatan biologis. Untuk pendekatan biologis ini dilihat dari ranah kesehatan atau medis. Yang kedua ada pendekatan psikodinamik. Pendekatan psikodinamik ini menitik beratkan pada segi psikologis anak. Strateginya adalah kita harus memahami anak yang mengalami gangguan tunalaras. Yang ketiga ada pendekatan perilaku. Yang keempat ada pendekatan pendidikan. Dan yang kelima ada pendekatan ekologi. Untuk pendekatan pendidikan ini kuncinya adalah pembelajaran yang suasana belajarnya itu baik dan kondusif. Untuk pendekatan ekologi ini menitik beratkan pada faktor dan tekanan dalam masyarakat, usaha, dan pada pendekatan ini difokuskan pada pengaruh infraksi. Selanjutnya ada autisme. Autisme ini berasal dari kata autos yang berarti pengaruh pada diri sendiri, mengarah pada diri sendiri. Autisme dalam kamus lengkap psikologi itu didefinisikan atau diartikan sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri. Yang kedua, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan, harapan sendiri, dan menolak realitas. Yang ketiga ada keasikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri.
Perilaku autistik ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu perilaku yang eksesif atau berlebihan dan perilaku yang defisit atau berkekurangan. Ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai gangguan autisme. Nah, gangguan autisme sendiri merupakan gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu pula, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi dirinya terhadap minat penderitaannya. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang terjadi pada autisme. Yang pertama adalah gangguan interaksi sosial, yang kedua adalah gangguan komunikasi, dan yang ketiga adalah gangguan perilaku. Untuk gangguan yang pertama adalah gangguan interaksi sosial. Perlu diketahui sendiri, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang dinamis, dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan pula kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bersosial. Perlu diketahui sendiri, gangguan ini menyebabkan diri seseorang menghindari suatu hubungan berinteraksi dengan orang lain, sehingga nantinya akan terasa rasa kehilangan hubungan yang akrab dan tidak mempunyai kesempatan untuk saling bertukar pikiran ataupun bertukar perasaan. Pokoknya pada hubungan yang mengalami gangguan interaksi sosial ini akan mengalami kesulitan dalam berhubungan secara spontan dengan orang lain. Yang kedua adalah gangguan berkomunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini pada anak autis akan mengalami kesulitan dikarenakan mengalami gangguan dalam berbahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Padahal sebenarnya bahasa ini merupakan salah satu media utama dalam kita berkomunikasi maupun berbicara kepada orang lain. Nah, biasanya mereka yang mengalami gangguan komunikasi ini akan mengalami kesulitan, baik secara mereka dalam berbicara maupun mengatakan lisan mereka, atau pula mengalami pergerakan secara nonverbal. Itu mengalami gangguan karena mereka menderita autisme. Terus untuk yang ketiga adalah gangguan perilaku. Nah, pada anak autis ini tentunya sikap dan perilaku mereka berbeda dengan perilaku pada anak normal seperti biasanya. Seperti contohnya yang penderita autisme, perilaku mereka itu ditunjukkan seperti suka marah-marah dengan sendirinya, atau pula mereka biasanya melakukan pergerakan yang bisa membahayakan mereka sendiri tanpa sadarnya mereka pula. Jadi bisa kegiatan ataupun perilaku yang mereka lakukan itu mungkin bisa saja jadi membahayakan diri mereka padahal tanpa kesadaran mereka sendiri. Terus juga mereka biasanya suka menyendiri atau bisa mengurungkan diri karena mereka memiliki gangguan yang ada pada diri mereka, yaitu gangguan autisme. Dari beberapa gangguan itu pula yang menyebabkan diri mereka memiliki rasa kurang percaya. Jadi gangguan yang terjadi pada autisme ini memiliki rasa perbedaan yang berbeda pada anak normal biasanya. Terus untuk selanjutnya adalah prevalensi autisme. Data statistik terbaru menyebutkan bahwa 0,15% populasi usia sekolah menerima pendidikan khusus yang berada di bawah kategori autisme. Ini dikutip dari buku Hallahan dan Kaufman pada tahun 2006. Kemudian di Indonesia belum ada angka yang pasti mengenai prevalensi autisme. Studi secara asisten menunjukkan prevalensi ASD lebih banyak pada lelaki daripada perempuan. Anak perempuan menyandang autisme biasanya mempunyai gejala yang lebih berat dan hasil tes prevalensinya lebih rendah daripada anak laki-laki, dan ini dikutip dari buku Widiawati pada tahun 2002. Sekian dari presentasi saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab autisme. Awalnya, faktor hereditas dan biologis dipandang sebagai penyebab autisme. Di samping itu, ibu yang dingin dan tidak responsif juga dianggap sebagai penyebab autisme. Nah, sampai saat ini, ilmuwan belum secara pasti mengetahui apa yang salah pada otak individu autis. Penyebab yang baru diyakini saat ini adalah adanya gangguan neurobiologis, bukan interpersonal dari individu autis tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan teori utama yang terkait dengan autisme. Jadi, di sini ada 3 teori utama,
yang mengidentifikasi gangguan-gangguan autistik. Yang pertama adalah executive plantation. Nah, di mana teori ini meliputi beberapa hal, seperti working memory, kerja memori, kemudian self-regulation atau regulasi diri, dan yang terakhir adalah kemampuan merencanakan. Nah, kemudian untuk teori yang kedua adalah weak central coherence. Nah, di mana central coherence ini adalah hal natural bagi sebagian besar manusia untuk mengatur dan menemukan makna dari informasi yang ada di lingkungannya dengan mempersepsikannya sebagai keseluruhan yang bermakna daripada hanya sebagian-sebagian. Nah, individu autis ini memiliki central coherence yang lemah. Mereka berfokus pada detail, seperti yang diungkapkan dalam kalimat tidak mampu melihat hutan dari pohon-pohon. Dan yang terakhir adalah theory of mind. Nah, jadi teori ini adalah kemampuan seseorang untuk mengambil perspektif orang lain. Kemampuan membaca pikiran orang lain, misalnya intensi, perasaan, keyakinan, dan keinginan. Nah, sebagian besar dari kita mampu mengetahui kondisi emosional orang yang kita ajak bicara dengan cara menginterpretasikan cues seperti nada suara, kemudian dan ekspresi wajah. Nah, sementara itu individu autis ini memiliki kesulitan dalam tingkatan-tingkatan tertentu untuk membaca pikiran orang lain. Sebagian individu autis bahkan tidak memahami bahwa pikiran mereka berbeda dengan orang lain. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan intervensi atau tindakan terhadap autisme. Jadi, tindakan yang dapat kita lakukan terhadap autisme ini yang pertama adalah terapi okupasi. Terapi okupasi berarti usaha penyembuhan melalui kesibukan atau pekerjaan tertentu, atau dapat juga kita sebut dengan terapi perilaku. Terapi ini dapat kita sebut juga dengan Applied Behavioral Analysis atau ABA. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan teori terapi bermain. Nah, terapi ini menurut Herlock dalam bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Sehingga saat seorang anak sedang bermain, maka pertumbuhan dan perkembangan fisik anak ini juga dapat dilihat saat mengenai, dan kita juga dapat melakukan terapi bermain. Nah, menurut Herlock pada tahun 2004, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Nah, bagi anak, bermain dapat mencapai perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak juga dapat dilihat saat bermain. Anak secara tidak sadar akan menemukan sikap tubuh yang baik, melatih kekuatan, keseimbangan, dan melatih motoriknya ketika sedang bermain. Baik, dari pembahasan intervensi atau tindakan terhadap autisme tersebut adalah akhir penjelasan dari materi dari kelompok kami mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu yang terkait pada poin 7 sampai dengan poin 9. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nina Permatasari, SPSI MPD, selaku dosen pengampu kami yang telah membimbing kami dalam
pembelajaran pendidikan inklusi, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah setia menyimak hasil pemaparan dari materi kami. Kami tunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami paparkan. Kami ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau penyebutan kata yang salah dalam penyampaian materi dari kami. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.